Bapak Muhammad Al-Mansuri SPMSI, disilakan. Mohon izin untuk silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati juga pimpinan Bank Indonesia juga turut hadir dengan benar kita. Kemudian yang kami hormati juga pimpinan Bank Kalteng atau yang mewakili. Kemudian yang kami hormati juga pimpinan BPR Maritim Sejahtera. Terima kasih sudah hadir, Pak. Kemudian yang kami hormati juga Dinas PMD Kabupaten Kota Barat atau yang mewakili. Kemudian yang kami hormati juga Kepala. Sekali lagi mohon izin 1, 2, 3. Baik, mohon izin salam komando, salam semangat untuk kita semua. Atau salam berkah, boleh berdoa bersama. 1, 2, 3. Percepatan akses keuangan daerah sampai sejauh mana selaku PJ Bupati menyikapi ini? Jadi tadi dari Pak Oto OJK walaupun ngasih pujian percepatan akses keuangan daerah Kota Waringin Barat bagus, kita tidak boleh puas diri. Kita harus menciptakan kreasi-kreasi baru, membantu masyarakat untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Oke, makasih Pak. Terkait dengan percepatan akses keuangan daerah, nah sampai sejauh mana Bank Kalteng menyikapi ini? Baik, di dalam kegiatan ini kan diprakarsai oleh OJK, kemudian BPAKD, nah kami merasa sangat dihargai untuk bisa bergabung dalam kegiatan peningkatan desa terkait akses keuangan, membuat ekosistem keuangan yang inklusif. Kebetulan ini di Desa Lalang. Jadi Bank Kalteng selaku Bank Pembangunan Daerah tentunya merasa ada kewajiban untuk berpartisipasi penuh, harus full support kita ke arah kegiatan-kegiatan pembangunan daerah. Jadi Bank Kalteng sebagai agent development pasti akan concern juga prioritaskan kegiatan di Desa Lalang ini terkait dengan apa yang bisa kita lakukan di sana. Jadi tadi kita sampaikan akan menyalurkan CSR ke sana, kemudian juga melakukan edukasi terhadap transaksi keuangan di sana. Juga ada pembiayaan melalui skim kreditnya Bank Kalteng yang murah bener lah ya, karena bunga hanya 1,5% ke pelaku-pelaku UMKM di desa tersebut. Kemudian ada potensi-potensi lain akan kita gali, nanti juga akan kita bentuk agen laku pandai di sana melalui BUMDes terutama, juga bisa masyarakat bisa juga. Kemudian ke arah digitalisasi kita akan perkenalkan. Jadi transaksi keuangan sekarang ini kan sudah nggak pakai duit nih, tunai. Jadi harus non tunai, harus melalui teknologi digitalisasi. Dan Bank Kalteng juga punya itu, bahwa kita untuk penabung ada mobile banking, namanya kita Betang Mobile Bank Kalteng. Jadi bisa nyetor PBB hanya lewat HP di setiap waktu, tidak harus datang ke kantor. Pajak yang lain, pajak retribusi yang lain selain PPT kayak pajak hotel dan wisata juga ada juga. Kemudian ada pembayaran melalui KRIS-nya Bank Kalteng juga kita siapkan, sehingga sekaligus mensosialisasikan ke masyarakat terhadap transaksi yang bisa digitalisasi dari non tunai semua. Nah, mungkin sedikit harapan kepada masyarakat di mana saat ini digitalisasi sangat diperlukan sekali. Untuk zaman sekarang digitalisasi ini kan sudah mau tidak mau harus kita ikuti. Kalau nggak mengikuti kita akan tenggelam. Jadi kita berharap pada masyarakat di sana mempunyai pemikiran terbuka dan juga mau melihat dunia luar lah sebagai contoh, sebagai platform untuk bisa ditiru bahwa digitalisasi ini penting. Contohnya ya kayak pedagang ini, kalau dulu harus menjajakan ke sana sini, sekarang bisa melalui online.
Jadi kita berharap masyarakat bisa melek teknologi gitu. Jadi kita bank tidak hanya akan mencari penabung, tapi kita juga akan melakukan sosialisasi, edukasi ke arah situ. Ya harapannya dengan pemikiran terbuka dalam masyarakat tertentu atau desa lalang ya pasti akan mudah lah untuk bisa memahami dan mengimplementasikan hal-hal yang ya diakui seluruh dunia ini positif. Digitalisasi adalah fenomena perkembangan zaman dan memang memudahkan pola hidup manusia gitu. Jadi masyarakat harus bisa terbuka dan kita mengharapkan bisa dilakukan di sana dengan berbagai keunggulan transaksi yang digitalisasi itu. Terima kasih Pak. Saat ini peran fungsi dari OJK sangat diharapkan sekali untuk tingkat kelajuan untuk kelancaran jasa keuangan daerah. Nah, sampai sejauh mana pengawasan fungsinya? Ya, saya kira dalam konteks secara umum apa yang dilakukan untuk jasa keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengawal perkembangan industri jasa keuangan antara lain melalui kerangka tim percepatan akses keuangan daerah yang dimana pada pagi hari ini kita lihat kita lakukan bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang ada di rapat tim percepatan akses keuangan daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Ini kita sangat mengapresiasi karena tim percepatan akses keuangan daerah Kabupaten Kota Waringin Barat ini termasuk tim yang sangat responsif dan sangat aktif dan penuh berbagai inisiatif. Seperti tahun lalu kita ketahui bersama di TPKAD Kota Waringin Barat ini meluncurkan program namanya Kredit Mas Basir ya, parenting sejahtera bebas dari rentenir. Ini yang buat para pelaku UMKM kemarin saya mendapatkan masukan dan informasi sangat-sangat disambut baik. Kenapa? Karena dengan kredit yang berbunga rendah ini dan mudah bagi para pelaku usaha UMKM, paling kurang ini bisa menjadi penghalang bagi rentenir atau pinjaman online ilegal menjerat mereka para pelaku usaha UMKM yang membutuhkan modal. Tadi juga disampaikan untuk tahun depan malah program kredit Mas Basir yang dari program TPKAD Kabupaten Waringin Barat bekerja sama dengan BPR Parenting Sejahtera juga akan mulai menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat di Desa Lalang. Jadi ini yang pertama di luar wilayah Pangkalan Bun. Nah selain itu tadi kita berdiskusi tentang potensi-potensi ekonomi yang ada di daerah Kabupaten Kota Waringin Barat yang kita coba implementasikan satu persatu di wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Kebetulan kami memiliki program ekonomi keuangan inklusif yang untuk tahap awal kita akan jadikan percontohan di desa wisata Desa Lalang sebagai desa kecakap keuangan. Tadi kita lihat berbagai elemen stakeholder yang ada dari perbankan, dari Bank Indonesia juga akan turut mencoba mengimplementasikan berbagai program yang diharapkan bisa mendukung desa wisata Desa Lalang ini sebagai desa cakap keuangan sekaligus juga bisa meningkatkan perekonomian desa yang ujung-ujungnya diharapkan adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat desanya. Nah, kalau kita melihat Bang, sedikit Bang, tempat sasaran yang mana kita perlu memberikan satu atensi kepada masyarakat agar ekonomi meningkat. Apa aja strateginya Bang? Ya, strategi yang paling jelas tentu adalah sinergi dan kolaborasi bersama. Mungkin pemerintah daerah yang kalau hanya pemerintah daerah saja keterbatasan permodalan masyarakat mungkin tidak bisa terbantukan. Kalau pemerintah daerah begitu juga dengan industri jasa keuangan. Industri jasa keuangan kalau hanya bekerja sendiri menyalurkan kredit tanpa mendapatkan informasi potensi-potensi ekonomi, sektor ekonomi yang bisa dibiayai, mungkin akan lama bisa masuk ke tempat tadi. Tapi kalau kita lihat tadi kan, ketika di desa wisata Lalang, nanti Bank Indonesia akan membantu, misalnya mencoba membantu memperbaiki dermaga pelabuhan. Karena selama akses transportasi darat masih terkendala panjang, dengan jalur sungai mungkin itu akan menjadi lebih cepat. Tadi Bang Kalteng, industri jasa keuangan akan coba membantu CSR mungkin transportasi di sungai, perahu atau kapal atau speedboat. BPR Marunting nanti akan menyalurkan pembiayaan kepada pelaku usahanya. OJK akan memberikan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakatnya. Pemerintah daerah nanti juga akan mempercepat akses infrastruktur jalan. Kalau itu semua pihak bersinergi, berkolaborasi, kan akan jauh lebih mudah dan akan jauh lebih cepat dibandingkan yang satu masuk nanti tahun depan baru masuk. Iya, kalau tahun depan baru masuk.
Tapi kalau tahun depan tidak ada program kan nanti akan menjadi pelaku usaha UMKM begitu sudah dibina, produknya sudah ada, tetapi memasarkannya jauh ke pangkalan Bun. Karena kalau dipasarkan di masyarakat desa kan pemasarannya cepat, terbatas, ya? hanya sekian ratus orang masyarakat. Tapi kalau bisa diakses keluar wilayah, itu kan akan jauh lebih bagus. Tadi juga Kepala Desa Lalang juga sudah memaparkan berbagai potensi ekonomi, saya kira. Saya sampaikan tadi mungkin dengan membuat keperencanaan yang lebih baik, misalnya bisa menawarkan kepada para investor. Tadi misalnya potensinya adalah peternakan ayam dan telur. Kalau misalnya kepala desanya, ini saya sudah menyediakan lahan. Kalau ada investor yang mau masuk, nanti pengelolaannya bekerja sama dengan masyarakat desa, dengan Karang Taruna. Itu kan hal yang luar biasa. Dibandingkan mungkin investor kalau mau masuk beli lahan, tanah, tapi nanti malah tidak melibatkan masyarakat desa sekitar, kan sayang gitu. Nah, mungkin itu salah satu contohnya. Oke, terima kasih Pak. Ya.